Setiap hari, sadar atau enggak, kita semua terhubung oleh semacam jaringan tak terlihat. Bukan, ini bukan internet, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, komunikasi sosial. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah gimana sih interaksi-interaksi yang kelihatannya sepele ini justru jadi fondasi yang membangun dunia di sekitar kita. Coba deh, pernah nggak Anda berpikir, apa sih yang membedakan sekumpulan rumah biasa sama sebuah lingkungan atau komunitas yang terasa hidup? Jawabannya itu bukan cuma soal alamat yang berdekatan loh, jawabannya ada pada interaksi. Dan itulah yang akan kita dalami sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya komunikasi sosial itu? Percaya deh, ini lebih dari sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Ini adalah cetak biru dari masyarakat kita. Jadi intinya gini, komunikasi sosial itu ibarat lem perekat masyarakat. Ini adalah sebuah proses yang aktif, di mana kita tuh nggak cuma sekedar tukar informasi, tapi kita juga membangun pemahaman yang sama, membentuk hubungan, dan ya pada dasarnya menciptakan dunia sosial tempat kita tinggal. Terus apa aja sih ciri-ciri utamanya? Pertama, ini selalu proses dua arah, bukan monolog. Kedua, tujuannya bukan cuma ngomong, tapi menciptakan pengertian yang sama. Ketiga, lewat sinilah kita membentuk identitas kelompok, entah itu keluarga, tim di kantor, atau bahkan sebuah bangsa. Dan yang terakhir, ini terjadi di mana saja dan kapan saja, non-stop. Oke, setelah kita tahu apa itu komunikasi sosial, pertanyaan selanjutnya adalah, buat apa? Kenapa kita melakukannya? Apa sih tujuan besarnya dalam masyarakat? Yuk kita lihat. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, tugas komunikasi sosial itu ternyata banyak banget. Dia yang menyebarkan informasi, yang mewariskan budaya dari generasi ke generasi, yang mendidik kita, bahkan menghibur kita. Tapi, mungkin fungsi yang paling krusial adalah yang terakhir ini nih, kohesi sosial. Kemampuannya untuk menjaga kita semua tetap solid sebagai satu kesatuan. Biar gampang, bayangin aja gini, kalau masyarakat itu adalah sebuah komputer canggih, maka komunikasi sosial adalah operating system-nya. Tanpa dia, semua komponen lain, ekonomi, politik, budaya, nggak akan bisa jalan bareng. Dia itu software yang menjalankan hardware peradaban kita. Sekarang kita lihat contoh nyata yang menurut saya kuat banget. Gimana sih konsep yang agak abstrak ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari? Kita ambil contoh dari dunia pendidikan di luar sekolah formal. Di sini kelihatan banget bedanya. Kalau di pendidikan formal, alur informasi kan seringnya satu arah ya, dari guru ke murid. Tapi beda cerita di pendidikan non-formal, misalnya lokakarya di sebuah kampung. Di situ, komunikasi sosial jadi mesin utamanya. Orang belajar lewat diskusi, saling berbagi pengalaman, dan interaksi langsung antar sesama warga. Kutipan ini, wah, kena banget sih. Esensinya di sini. Ketika sebuah komunitas bareng-bareng memutuskan apa yang perlu mereka pelajari dan gimana cara mempelajarinya, disitulah kekuatan sejati komunikasi sosial muncul untuk memberdayakan mereka dari dalam. Tapi tentu saja nggak selamanya ideal. Di zaman sekarang ini, sistem operasi masyarakat kita ini menghadapi tantangan yang serius banget. Alat komunikasi yang bisa menyatukan kita, ternyata juga bisa memecah belah kita dengan sangat mudah. Coba kita lihat gimana sebuah kerusakan bisa terjadi. Biasanya dimulai dari satu cerita bohong atau informasi keliru. Karena kecepatan media sosial, cerita itu menyebar kayak api. Nggak lama, itu mulai mempengaruhi cara orang berpikir dan akhirnya, yang paling bahaya, ini bisa berujung pada konflik dan perpecahan di dunia nyata. Grafik ini nunjukin betapa besarnya tantangan kita. Di lautan informasi zaman sekarang, jumlah hoax dan rumor yang belum jelas kebenarannya seringkali terasa jauh lebih banyak daripada informasi yang valid dan bisa dipercaya. Menavigasi ini semua butuh kewaspadaan ekstra. Jadi, setelah kita melihat definisinya, fungsinya, sampai tantangannya, pertanyaan besarnya adalah, kenapa kita harus benar-benar peduli dengan kualitas komunikasi sosial di sekitar kita? Ujung-ujungnya ya ini, komunikasi sosial itu bukan sesuatu yang pasif. Ini adalah alat yang kita semua pegang. Setiap obrolan, setiap postingan di media sosial, setiap interaksi, itu ibarat satu batu bata. Dan dengan tiap batu bata itu, kita sedang memilih, mau membangun jembatan untuk menyatukan, atau membangun tembok untuk memisahkan. Pilihan itu ada di tangan kita semua. Jadi, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Di komunitas Anda, di lingkungan Anda, sebuah percakapan besar sedang terjadi setiap hari, setiap saat. Anda sudah jadi bagian dari percakapan itu. Pertanyaannya sekarang adalah, peran apa yang akan Anda mainkan?